A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Hadirin jamaah siswa-siswi MA Darul Ulum yang dirahmati Allah SWT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sehat yang diselamatkan oleh Allah SWT. Semoga dengan nasihat-nasihat tentang pentingnya zikir dan doa, ini bagian kedua lanjutan dari yang sudah lalu, yang lalu, maka kita bagian kedua pentingnya zikir dan doa. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah SWT untuk mengingatnya. Salam dan salam telah sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita lanjutkan tentang pentingnya berzikir kepada Allah dan doa. Semoga kita semua senantiasa Allah selamatkan karena kita banyak-banyak mengingat Allah dan berharap, berdoa, memohon kehadirat Allah SWT. Kita senantiasa Allah berkahi dalam kehidupan kita, memberikan kepahaman dalam kehidupan kita, untuk senantiasa bersyukur dan memuji kehadirat Allah SWT. Jamaah anakku Madrasah Aliyah Darul Ulum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang masalah zikir ini. Tentu kita harus berniat untuk mengamalkannya. Maka suatu ayat atau hadis sudah memadai kalau kita mengamalkannya. Namun bagi yang tidak berniat mengamalkannya, meskipun segudang kitab-kitab atau yang dia punya, tetaplah percuma. Semisal kata Allah SWT dalam Al-Quran, kamasalil himari yahmilu asfar, mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Artinya dia tidak mengamalkan apa yang dia sudah tahu, sering membaca dan kitab-kitab itu. Mari kita amalkan hadis atau Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang zikir, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah taala, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'hu idza dzakarni, fa in dzakarni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarni fi mali dzakartuhu fil malai khairi minhum, wa in taqarraba ilayya sirban taqarrabtu ilaihi dhira'an, wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'a, wa in atani yamsi ataituhu harwalah.
Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bergantung pada sangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam keadaan dalam hatinya, aku pun mengingatnya dalam hatiku. Dan jika ia mengingatku di suatu majelis, aku pun mengingatnya dalam suatu majelis yang lebih baik dari mereka, yaitu majelis para malaikat yang maksum tanpa dosa. Dan jika ia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepak. Dan jika ia mendekati itu dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faedahnya dari hadis yang kita dengar, kita baca dan kita dengar ini, faedahnya hadis di atas mengandung beberapa pelajaran penting. Yang pertama, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya menurut sangkaan hambanya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya menurut sangka hambanya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya agar seseorang selalu mengharapkan rahmat Allah dan jangan terputus asa. Kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa yang akan disiksa karenanya. Walaupun sedemikian, kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih mengampuni dosa-dosa hambanya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya dan mengampuni segala dosa selain syirik itu. Quran surat An-Nisa ayat 48. Saya ulang, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya dan mengampuni segala dosa selain syirik itu. Quran surat An-Nisa ayat 48. Oleh sebab itu, para alim ulama menyatakan bahwa iman adalah antara harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ketika beliau menanyakan keadaannya, pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya selalu berharap rahmat Allah dan takut atas dosa-dosa saya." Sabda beliau, seandainya kedua hal tersebut ada pada diri seseorang, yakni harap dan takut, Allah akan mengabulkan apa yang ia harapkan dan menyelamatkannya dari apa yang ia takuti. Dari sebuah hadis menyebutkan bahwa orang mukmin itu menganggap bahwa dosa-dosanya mereka seperti sebuah gunung yang akan runtuh menimpanya, dan ia duduk di bawah gunung tersebut. Sedangkan para pendosa menganggap bahwa dosa-dosa mereka seperti seekor lalat yang hinggap di tubuhnya. Dengan disentuh saja, lalat itu akan terbang. Ia meremehkan dosa-dosanya. Oleh sebab itu, kita hendaknya selalu mengharap rahmat Allah SWT dan takut kepadanya karena dosa-dosa kita. Seorang sahabat Mu'az radhiyallahu anhu telah syahid disebabkan penyakit taun. Menjelang wafatnya, ia pingsan berkali-kali. Ketika sadar, ia berkata, "Ya Allah,
engkau mengetahui bahwa aku sangat mencintaimu. Demi kemuliaanmu, engkau pasti mengetahui hal ini. Ketika maut sudah mendekat, ia berkata, selamat datang wahai maut, engkaulah tamu yang penuh berkah. Sayang, tamu yang penuh berkah ini datang ketika aku dalam kemiskinan. Lalu ia berkata, ya Allah, engkau mengetahui bahwa setiap saat aku selalu takut kepadamu, dan sekarang aku berharap rahmatmu. Ya Allah, aku mencintai hidup, namun bukan untuk mengatur sungai dan mengairi kebun, tetapi untuk menahan haus pada musim panas, menahan kesusahan demi agama, dan agar dapat duduk bersama para ulama dalam majelis berzikir kepadamu. Anak-anakku sekalian, mari kita usahakan diri kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi lapang, hati akan senantiasa bersyukur dengan keadaan. Sebagian para ulama mengulas pernyataan hadis hubungan Allah dengan hambanya bergantung pada sangkaan hambanya, bukan dalam permintaan ampunnya saja, tetapi juga dalam segala masalah, termasuk doa, kesehatan, ketentraman, keamanan, kedamaian, dan sebagainya. Misalnya, seorang hamba berdoa dengan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan keyakinannya itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya. Sebaliknya, jika seseorang menyangka atau hatinya ragu bahwa doanya tidak akan diterima, jelas Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doanya. Oleh sebab itu, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa doa seseorang itu akan diterima selama ia tidak berkata, doaku tidak dikabulkan oleh Allah. Hal ini juga berlaku dalam hal masalah kesehatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Hadis lain berbunyi, barang siapa yang kelaparan lalu ia meminta kepada orang lain, maka Allah tidak akan mencukupinya. Seandainya ia mengadukan segala hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan segala kesulitannya. Juga diketahui bahwa pentingnya terbaik sangkaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu hal, dan sangat mengharapkan bantuan serta ampunannya adalah hal lain. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dengan firman-Nya, wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur, dan janganlah pula menipu syaitan memberdayamu dalam taatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Luqman ayat 2. Siswa-siswi MA Darul Ulum yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud dari Al-Quran yang kita bacakan dalam surat Al-Luqman tadi, maksudnya jangan sampai syaitan menipu kita sehingga kita terus berbuat dosa, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Attala'al ghaiba am ittakhadha indar rahmani ahda." Kalla, adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak. Quran surat Maryam ayat 78-79. Kedua kalimat, barang siapa berzikir kepadaku, aku akan senantiasa bersamanya. Hadis lain menyebutkan, jika hambaku mengingatku, maka selamanya ia menggerakkan bibirnya, aku akan bersamanya. Aku benar-benar memperhatikannya
dan menurunkan rahmat khusus baginya. Ketiga, kalimat aku akan mengingatnya dalam majelis malaikat, yaitu membanggakan. Hal ini disebabkan yang pertama karena ketika manusia diciptakan telah ditentukan dalam dirinya unsur taat dan unsur maksiat, sebagaimana akan disebutkan dalam sebuah hadis yang ke-8 nanti. Dalam keadaan demikian, maka ketaatan patut dibanggakan. Yang kedua, ketika manusia diciptakan, para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memujimu. Karena di dalam diri manusia ada sifat merusak, sedangkan dalam diri malaikat tidak ada unsur tersebut. Maka mereka menyatakan, kami hanya bertasbih dan mensucikanmu. Yang ketiga, karena ketaatan manusia itu lebih baik daripada ibadah para malaikat. Sebab manusia beribadah tanpa musyahadah atau menyaksikan langsung dalam alam akhirat, sedangkan malaikat beribadah kepada Allah SWT dengan musyahadah. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah SWT, bahwa jika mereka melihat surga atau neraka, mereka tidak akan berpengaruh. Dengan demikian, patutlah Allah SWT sangat memuji dan membanggakan mereka yang beribadah dan selalu mengingatnya di hadapan para malaikatnya. Yang keempat, kalimat sejauh mana hamba itu mengingat Allah, maka sejauh itu pula lah Allah lebih mendekatinya dan lebih melimpahkan rahmatnya dan kasih sayang kepadanya. Inilah maksud kata mendekat atau lari. Lafaz mendekat menunjukkan kasih sayang Allah SWT akan segera turun ke atas mereka. Sekarang setiap orang tinggal memilih. Jika menghendaki rahmat Allah SWT, hendaklah ia meningkatkan amalan-amalannya kepada Allah SWT. Yang kelima, disebutkan bahwa jamaah para malaikat lebih baik daripada orang-orang yang berzikir. Padahal sudah masyhur bahwa manusia adalah makhluk yang termulia fi aksani takwim, disebabkan beberapa hal. Yang pertama yaitu lebih baik di sini dilihat dari sisi yang khusus, yaitu para malaikat adalah maksum, terbebas dari segala dosa, karena jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah manusia dan lebih baik daripada kebanyakan manusia. Namun jika dibandingkan dengan seseorang mukmin atau anbiya alaihissalam, mereka lebih baik daripada para malaikat. Di samping itu masih banyak sebab-sebab lain yang memerlukan penjelasan panjang dan lebar. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, ini hadis dan Quran yang kita bacakan ini, mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya, dan mengamalkannya apa yang telah kita dengar, yang kita sampaikan. Maka Allah SWT akan senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kepada diri kita. Apa yang kita minta, apa yang kita doakan, apa yang insya Allah doa yang kita mintakan kepada Allah SWT akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang khusyuk, niat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar menjadi hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram, hati menjadi damai, dan keluarga kita yang ada di rumah juga menjadikan Allah SWT senantiasa merahmati kita. Jangan lupa sholat fardunya, ya, sholat fardunya tepat waktu. Ada 3 tempat, ya. Azan dikumandangkan, ya, tertibnya sholat, azan dikumandangkan sudah tepat waktu, kemudian dengan sholat berjamaah, tempatnya di masjid. Insya Allah mudah-mudahan Allah SWT memberikan langkah kita untuk menuju masjid yang Allah SWT
melaksanakan salat 5 waktu berjamaah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika, subhanallahazim, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.